Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bu Uswatun Hasanah. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi pada matriks. Nah, apa manfaat mempelajari operasi matriks? Salah satu manfaat mempelajari operasi matriks, salah satunya adalah, misalkan aja pada contoh berikut, pada Piala Dunia, Timnas Ukraina menjadi juara. Mereka mengalahkan Timnas Korea Selatan. Sebelum babak final, Timnas Ukraina menjuarai babak penyisian yang dapat dilihat pada tabel berikut. Misalkan aja untuk Ukraina menang 2 kali, kemudian serinya 1 kali, kalahnya tidak pernah, kemudian nilainya muncul 7. Kemudian untuk Amerika Serikat, menang 2 kali, seri tidak pernah, kemudian kalahnya 1 kali, kemudian dapat nilai 6. Kemudian untuk Nigeria menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali, nilainya 4. Kemudian untuk Qatar menangnya belum pernah, yaitu seri juga 0, kemudian kalahnya 3 kali, nilainya 0. Nah, perhatikan diagram yang menunjukkan bagaimana nilai timnas diperoleh. Setiap menang diberi nilai 3, seri diberi nilai 1, dan kalah diberi nilai 0. Nah, ini matriknya 2, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 3. Ini kolom yang pertama tadi menang, kemudian yang kedua ini seri, kemudian ini kalah. Kan pada saat matriks jalannya pertandingan. Kemudian dikalikan. Tadi jika menang diberi nilai 3, kemudian kalau seri 1 dan kalah nilainya 0, dikalikan. Kemudian hasilnya 7, 6, 4, 0. Nah, ini nilai akhir tadi yang diperoleh. Kemudian untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan 2 matriks atau lebih dan perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Yang kedua, menyelesaikan perkalian 2 matriks. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matriks. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada matriks. 2 matriks, misalkan aja matriks A dan matriks B, dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Contoh, matriks A min 1, 3, 2, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 9. Kemudian dicari A plus B. Berarti nanti tinggal matriks A-nya ditulis, matriks B-nya ditulis, kemudian dijumlahkan. Penjumlahannya pada matriks yang seletak. Jadi min 1 plus 5. 3 plus 6, kemudian 2 plus 7, 4 plus 9. Sehingga nanti jika dijumlahkan hasilnya 4, 9, 9, 13. Yang kedua yaitu pengurangan matriks. Matriks A dan matriks B dapat dikurangkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Pengurangan dapat dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Contoh, diketahui matriks A min 1, 3, 2, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 9. A min B sama dengan, berarti ini kita tuliskan, kemudian elemen-elemen yang seletak dikurangi. Berarti min 1 min 5, kemudian 3 min 6. 2 min 7, 4 min 9. Kemudian kita hitung hasilnya jadinya min 6, min 3, min 5, min 5.
Selanjutnya yaitu perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks A berarti mengalihkan sebuah bilangan dengan matriks A. Bilangan skalar biasanya dilambangkan dengan K. Untuk matriks A dan matriks B berordo sama, dan K1, K2 anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang A sifat distributif. K1 plus K2 dikalikan dengan A sama dengan K1A plus K2A. Kemudian yang B sifat distributif. K1 dikalikan dengan A plus B sama dengan K1A plus K1B. Kemudian yang C sifat asosiatif. K1 dikalikan dengan K2A sama dengan K1, K2 dikalikan dengan A. Sekarang untuk contohnya. Misalkan aja K1 sama dengan 3, K2 sama dengan 2. Kemudian matriks A 1, min 2, 3, 5. Dan matriks B 2, 4, min 1, 6. Buktikan bahwa yang pertama, K1 plus K2 dikalikan dengan A sama dengan K1A plus K2A. Kemudian yang B, K1 dikalikan dengan A plus B sama dengan K1A plus K1B. Kemudian yang C, K1 dikalikan dengan K2A sama dengan K1, K2 kali A. Bukti yang pertama, K1 plus K2 dikalikan dengan A sama dengan K1A plus K2A. Nah, kita masukkan angka-angkanya. K1 tadi 3, K2 sama dengan 2. Dikalikan dengan matriks A yaitu 1, min 2, 3, 5. Sama dengan, kita ikuti aja ini ya, kan K1 dikalikan A, berarti nanti 3 kali 1 min 2, 3, 5. Plus 2 dikalikan 1 min 2, 3, 5. Langkah selanjutnya kita hitung. 3 plus 2 berarti 5. Berarti 5 dikalikan dengan matriks A tadi. Kemudian ini masing-masing dikalikan. Berarti jadinya 3 kali 1, 3. 3 kali min 2, min 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 5 sama dengan 15. Plus 2 kali 1. Kemudian ini 2 kali min 2 sama dengan min 4. Kemudian ini 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Selanjutnya kita hitung. Jadinya nanti ini 5 kali 1, 5. 5 kali min 2, min 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 5, 25. Kemudian ini tinggal kita jumlahkan aja. 3 plus 2 hasilnya 5, min 6, min 4 jadinya min 10, 9 plus 6, 15, kemudian 15 plus 10 sama dengan 25, jadi sama ya, jadi terbukti. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Selanjutnya kita membuktikan yang kedua. K1 dikalikan dengan A plus B sama dengan K1A plus K1B. K1 tadi 3 ya, A-nya ini, kemudian ini B sama dengan 3 kali, ini matriks A, plus 3 kali, ini matriks B. Kemudian nanti kita hitung satu per satu. Ini yang ada dalam kurung kita jumlahkan. Cara menjumlahkan tadi matriks yang seletak ya. Berarti ini 1 plus 2 sama dengan 3. Min 2 plus 4 sama dengan 2. 3 min 1 sama dengan 2. 5 plus 6 sama dengan 11. Kemudian kita lihat tuh yang ruas kanan. 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali min 2, min 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 5, 15. Kemudian 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12, 3 kali min 1, min 3,
3 kali 6 sama dengan 18. Selanjutnya kita kalikan satu per satu, sehingga jadinya ini 3 kali 3, 9, 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6, 3 kali 11 sama dengan 33. Sama dengan, ini kita jumlahkan lagi, 3 plus 6, 9. Min 6 plus 12 sama dengan 6, 9. Min 3 jadinya 6, 15 plus 18 sama dengan 33. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti sudah terbukti. Kemudian untuk yang ketiga, K1 dikalikan dengan K2 kali A sama dengan K1 K2A. K1 tadi 3, K2 sama dengan 2, dikalikan dengan matriks A. Kemudian ini K1-nya 3, berarti 3 kali 2 dikalikan dengan matriks A. Kemudian kita hitung. Ini bisa langsung saya kalikan, jadinya 6 kali matriks A. Ini sama aja 6 kali matriks A. Sudah kelihatan ya, kalau itu sama ya. Kita hitung satu per satu, angkanya jadinya 6 min 12, 18, 30. Sama dengan ini 6 min 12, 18, 30. Jadi nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berikutnya untuk perkalian matriks. Matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Hasil perkalian matriks A kali B adalah sebuah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Ini, jika A misalkan aja A, B, C, D, kemudian B-nya itu EF, maka secara umum berlaku. Nah, ini A-nya kan merupakan matriks yang berordo 2 kali 2, kemudian B-nya matriks berordo 2 kali 1. Nah, nanti hasilnya C berordo 2 kali 1. C ini merupakan matriks hasil kali. Sehingga nanti A kali B sama dengan A, B, C, D dikalikan dengan EF. Nah, nanti mengalikannya jadinya ini ya, baris ini dikalikan dengan kolom. Jadinya nanti AE plus BF, CE plus DF, sehingga terdiri dari 2 baris, 1 kolom. Kita lihat untuk contoh soalnya. Diketahui matriks A 4, 5, 2, 1 dan matriks B 2, 3, 4, 1, 0, 2. Tentukan matriks A kali B. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Matriks A kali B sama dengan, kita tuliskan lagi ya, ini matriksnya. Kemudian cara mengalikannya. Cara mengalikannya itu nanti baris ini ya, baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama ini. Nah, ini. Jadinya nanti 4 kali 2 ditambah 5 kali 1 diletakkan di sini. Kemudian berikutnya bawahnya berarti ini ya, baris kedua dikalikan dengan kolom yang pertama, taruh di bawahnya. Jadinya nanti 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Berikutnya baris pertama ini kita kalikan dengan kolom yang kedua ya. Berarti nanti 4 kali 3 ditambah 5 kali 0. Taruh sini. Kemudian berikutnya baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Jadinya 2 kali 3 ditambah 1 kali 0. Taruh sini. Selanjutnya
baris pertama dikalikan dengan kolom yang ketiga nih. Jadinya nanti 4 kali 4 ditambah 5 kali 2. Kemudian nih ya, hasilnya di sini, taruh sini. Kemudian sekarang baris kedua dikalikan dengan kolom yang ketiga. Jadinya 2 kali 4 ditambah 1 kali 2. Nah, taruh sini. Kemudian dihitung ya. Setelah dihitung, 4 kali 2 plus 5 kali 1. Jadinya 8 plus 5. Dan ini jadinya 4 plus 1. Langsung aja ya daripada kelamaan. Ini 12 plus 0. Ini jadinya 6 plus 0. Ini berarti 16 plus 10. 8 plus 2. Kemudian kita jumlahkan. Ini jadinya 13. Ini 5. Ini 12. 6. Dan ini 26. Ini 10. Jadi matriks A kali B hasilnya 13, 12, 26, 5, 6, 10. Hati-hati untuk perkalian ini biasanya kalau ulangan kadang lupa salah naruhnya ini ya. Misalkan semua hasil kali dan hasil penjumlahan terdefinisi untuk matriks A, B, dan C, serta untuk K bilangan real. Pada operasi matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. AB tidak sama dengan BA. Misalkan aja matriks A 1, min 1, 2, 3. Kemudian B-nya 2, min 2, 0, 3. A kali B ini ya. A kali B saya tuliskan. Maka nanti jadinya 1 kali 2, ini berarti min 1 kali 0, sama seperti tadi ya, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, taruh di bawahnya, jadinya 2 kali 2 ditambah 3 kali 0. Berikutnya baris pertama dikalikan dengan kolom yang kedua, jadinya 1 kali min 2 ditambah min 1 kali 3. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom yang kedua. Jadinya 2 kali min 2 plus 3 kali 3. Kemudian dihitung. Sehingga hasilnya 2 min 5, 4, 5. Selanjutnya mencari B kali A. Berarti ini matriks B dikalikan dengan matriks A. Jadinya ini kalau kita hitung, baris pertama, kolom pertama, jadinya 2 kali 1 ditambah min 2 kali 2. Dan baris kedua kali kolom pertama, jadinya 0 kali 1 ditambah 3 kali 2. Berikutnya, pada baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, jadinya 2 kali min 1 ditambah min 2 kali 3. Berikutnya baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, jadinya 0 kali min 1 tambah 3 kali 3. Setelah dihitung hasilnya min 2, min 8, 6, 9. Berarti AB tidak sama dengan BA. Ya, seperti itu. Selanjutnya sifat asosiatif. A dikalikan dengan BC sama dengan AB dikalikan dengan C. Misalkan matrik A 1, min 1, 2, 3. Kemudian B-nya 2, min 2, 0, 3. Dan C-nya 4, 2, 0, 3. Buktikan bahwa A dikalikan dengan BC sama dengan AB dikalikan dengan C. Nah, ini matriks A-nya dikalikan dengan matriks B kalikan dengan C. Nah, nanti sama apa enggak kita lihat ruas kiri dengan ruas kanannya. Setelah dihitung ini jadinya, kalau ini kan masih tab ya A-nya, jadinya ini 8 min 0, 4 min 6, 0 plus 0, 0 plus 9. Kemudian ini yang ada dalam kurung dihitung dulu, caranya sama dengan yang tadi, jadinya 2 min 0, min 2 min 3, 4 plus 0, min 4 plus 9, dikalikan dengan matriks C.
Kemudian dihitung ya. Ini masih tetap untuk matriks A-nya, ini dijumlahkan jadinya 8 min 2, 0, 9. Kemudian ini dijumlahkan lagi jadinya 2 min 5, 4, 5. Dikalikan dengan matriks C. Ini karena tempatnya tidak cukup, jadi langsung saya jujuk ya. Ini jadinya 1 dikali 8 ditambah 0. Ini caranya sama dengan yang tadi. Berarti ini 16 ditambah 0. Ini sama ini, berarti jadinya min 2, min 9. Jadinya min 11. Kemudian ini ya, garis kedua, kolom kedua, jadinya min 4, kemudian plus 27, hasilnya 23. Ini masih dengan cara yang sama ya. Ini hasilnya sama, jadi sudah terbukti. Nah, untuk sifat selanjutnya nanti kalian bisa membuktikan sendiri ya. Untuk sifat yang ketiga, sifat distributif kiri, A dikalikan B plus C nanti akan sama dengan AB plus AC. Dan A dikalikan dengan B min C sama dengan AB min AC. Kemudian sifat yang keempat, sifat distributif kanan, B plus C dikalikan dengan A sama dengan BA plus CA, dan B min C dikalikan dengan A sama dengan BA dikurangi CA. Sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif. K dikalikan dengan matriks AB sama dengan KA kali B sama dengan A kali KB. Pada matrik persegi terdapat suatu matrik identitas I, sehingga berlaku IA sama dengan AI sama dengan A. Ingat matriks identitas, misalkan aja untuk matriks berordo 2 kali 2 berarti 1, 0, 0, 1. Tapi untuk matriks berordo 3 kali 3 jadinya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Itu pada pertemuan sebelumnya ya. Yang ketujuh, jika AB sama dengan 0, maka belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang kedelapan, jika AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Yang kesembilan, yang terakhir ini, jika A transpos dan B transpos berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, berlaku AB ditransposkan sama dengan dibalik ya, jadinya B transpos kali A transpos. Sekarang untuk pemangkatan matriks. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Misalkan matriks A adalah matriks persegi N kali N, maka A kuadrat sama dengan A kali A. Kemudian kalau A pangkat 3 berarti sama dengan A kali A kuadrat, dan seterusnya. Pada matriks A persegi berlaku A pangkat 0 sama dengan I, dan A pangkat N sama dengan A kali A pangkat N min 1 dengan N-nya lebih dari 0 atau positif. Jika R dan S adalah bilangan bulat, berlaku A pangkat R dikali A pangkat S sama dengan A pangkat R plus S. Dan A pangkat R dipangkatkan lagi S sama dengan A pangkat RS. Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya. Jadi nanti kalau ulangan jangan salah ya. Misalkan aja ini ada matriks A 2 min 1 0 3. Tentukan A kuadrat dan A pangkat 3. Hati-hati, kadang masih ada yang salah ya. A kuadrat ini langsung dikuadratkan. Diganti 4, ini 1, ini 0, ini 9, itu nggak boleh ya. Yang betul A kuadrat sama dengan A kali A. Ini matriks A dikalikan dengan matriks A. Masih sama dengan yang tadi. Ini berarti 4 ditambah 0. Kemudian ini berarti 0 kali 2. Berarti 0 ditambah 3 kali 0, 0. Kemudian ini dikalikan dengan baris yang kedua. Kolom kedua ya, maaf. Jadinya 2 min 2 min 3. Kemudian baris kedua kali kolom kedua, jadinya nanti
0 plus 9. Ya, ini tinggal dihitung, jadinya 4 min 5, 0, 9. Nah, itu untuk matriks A kuadrat. Kemudian matriks A pangkat 3. Matriks A pangkat 3 itu kan artinya A kali A kali A. Jadinya sama dengan A kali A kuadrat. Jadinya ini 2 kali min 2 min 1, 0, 3. Dikalikan dengan hasil yang tadi A kuadrat, yaitu 4 min 5, 0, 9. Jadi nanti ini kita kalikan ini sama ini ya. Jadinya nanti 2 kali 4, 8. Min 1 kali 0, 0. Ini ya, berarti 8 plus 0. Kemudian ini sama ini 0 tambah 0. Sekarang ini baris pertama kolom kedua, jadinya 2 kali min 5 min 10. 1 kali 9 jadinya min 9. Dan ini 0 plus 0. Sekarang ini sama ini, jadinya nanti 0 kali min 5, 0, 3 kali 9, 27. Kemudian kita hitung hasilnya, jadinya 8 min 19, 0, 27. Nah, agar kalian lebih menguasai materi ini, nah silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada latihan soalnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.